teror penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus wakil koordinator Kontras Andri Yunus menuai kecaman berbagai pihak. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Di media sosial, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengunggah foto wajah terduga penyiram air keras ke wakil koordinator Kontras Andri Yunus. Dalam wawancara dengan iNews, Rieke mengungkapkan teror yang menimpa aktivis Kontras harus diusut hingga ke akarnya dan bukan hanya menangkap eksekutor. Ketika kasus seperti ini dibuka, maka teror itu akan berjarak begitu. Tapi kalau kita kemudian bersembunyi dengan alasan ini teror, kehidupan ini saya kira apalagi untuk menengah ke bawah sudah teror yang luar biasa. Jadi dengan segala hormat saya kira mari kita menyuarakan agar ada solusi, usut tuntas, bukan hanya eksekutor di lapangan tetapi juga dalangnya. Kini Polri membuka posko pengaduan agar masyarakat bisa melapor dan memberikan informasi agar dalang di balik teror yang menimpa Andri Yunus bisa segera terungkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan doa kita bersama supaya tidak ada antri-antri berikutnya di kedepannya. Terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis wakil koordinator Kontras Andri Yunus mulai mengerucut. Polisi sudah menganalisa rekaman dari 86 titik kamera CCTV di seluruh Jakarta yang menjadi perlintasan terduga pelaku. Terduga pelaku berjumlah 4 orang mengendarai 2 motor mengintai Andri Yunus sejak beberapa hari sebelum kejadian. Keempat terduga pelaku menunggu korban di depan restoran cepat saji di Cikini, Jakarta Pusat, dan terus membuntuti korban hingga korban disiram air keras. Salah satu pelaku sempat mengganti bajunya untuk menghilangkan jejak hingga keempatnya berpencar ke Kalibata, Ragunan, dan Bogor. Melingkari Monas menuju jalan wilayah kawasan Tugu Tani. Kemudian dari Tugu Tani, selanjutnya berputar dulu menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan selanjutnya menuju YLBHI. Sebelumnya menuju SPBU Cikini Raya. Nah, dari YLBHI rekan-rekan sekalian, ini sudah mulai para pelaku ini mengikuti korban. Polri sudah membentuk tim gabungan pengungkapan perkara penyiraman air keras ini. Polisi juga menyebut beredarnya unggahan foto wajah terduga pelaku menggunakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI merupakan upaya pelaku dan jaringannya untuk mengaburkan proses penyelidikan. Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal yang berboncengan motor Kamis pukul 11:30 malam usai menghadiri sebuah podcast dengan YLBHI. Andri terluka bakar 24% di bagian kanan tubuh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beginilah suasana meriah saat antar kelompok pemuda saling adu keterampilan memainkan alat musik patroli sahur di Desa Patereman, Kecamatan Modung, Bangkalan, Jawa Timur.
Namun situasi berubah mencekam saat masing-masing kelompok terlibat baku hantam. Akibat kejadian ini, sejumlah warga menderita luka lebam. Kericuhan akhirnya berhasil diredam setelah para tokoh masyarakat turun tangan ke lokasi. Insiden ini diduga karena adanya kesalahpahaman dan perseteruan antar dusun. Nah, kayaknya itu antar dusun, yang mana sekarang sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Rencananya akan segera dilakukan mediasi antar kelompok pemuda ini agar insiden serupa tak terulang. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Antara 17. Antara 17. Antara 17. Belum, kita video dulu bentar. Antara 17. Kebakaran hebat ini melanda sebuah minimarket di Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Menurut warga di lokasi, api pertama kali muncul di area gudang dan langsung membesar sehingga menghanguskan seluruh isi minimarket. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Damkarmat, Kabupaten Bekasi dan TNI terjun langsung ke lokasi. Api pertama kali ditemukan itu dari gudang belakang. Karena gudang belakang itu dekat tempat penyimpanan dan stok. Titik api yang terjadi langsung besar dan kita sempat dipadamkan di belakang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran minimarket ini, namun dari dugaan sementara, kebakaran akibat arus pendek listrik. Saat ini peristiwa kebakaran yang menghanguskan sebuah minimarket masih dalam penyelidikan petugas kepolisian setempat.